Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Delia Septian Prabaningrum dari program studi S1 Manajemen angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kepemimpinan dari mantan Presiden Amerika Serikat yaitu Barack Obama. Sebelum masuk ke gaya kepemimpinan, saya akan membacakan sedikit biografi dari Barack Obama ini. Barack Obama merupakan Presiden ke-44 Amerika Serikat. Barack Obama adalah orang Amerika berdarah Afrika pertama yang memegang jabatan penting sebagai Presiden Amerika Serikat, menggantikan Presiden George Walker Bush. Beliau adalah senator dari Illinois, Amerika Serikat, yang menjabat dari 3 Januari 2005 hingga 18 November 2008. Setelah sempat gagal membuat tawaran untuk kursi di DPR Amerika Serikat pada tahun 2000. Obama menyatakan berhenti dari posisinya sebagai senat demi persiapan kampanye presiden yang ia lakukan setelah maju ke pemilihan presiden Amerika Serikat. Popularitas Obama semakin marak dan menanjak seiring pencalonan dirinya sebagai kandidat presiden Amerika Serikat pada tahun 2008. Tidak hanya di Amerika Serikat, tetapi di seluruh dunia, semua media massa memberitakan pria berkulit hitam politisi Partai Demokrat itu. Dalam pemilihan, Obama melawan Senator John McCain, wakil dari Partai Republik. Obama memenangkan pemilihan dengan 52,9% suara. Kemudian, pada pemilihan presiden yang selanjutnya, Obama kembali mencalonkan diri sebagai presiden dan mengalahkan Mitt Romney. Selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan yang dipakai atau digunakan oleh Barack Obama selama menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat. Barack Obama menerapkan 3 jenis gaya kepemimpinan. Yang pertama yaitu transformasional karismatik. Sebelum terpilih, Obama menyedot perhatian rakyat Amerika dan dunia sebagai orang yang memiliki karisma alamiah. Seorang pemimpin karismatik umumnya mampu menarik perhatian masyarakat dengan cara yang aneh dan sulit untuk dijelaskan. Tetapi ia mampu membawa pendukungnya untuk menyelesaikan suatu misi yang besar. Seorang karismatis dapat menjadi transformational leader jika dapat melegalisasikan suatu perubahan permanen pada masyarakat yang mengikuti visinya. Pada periode pertama kepemimpinannya, Obama meminta dukungan terhadap visinya dengan menunjukkan potensi untuk membuat perubahan besar baik pada urusan dalam negeri maupun luar negeri. Pada jabatan kedua, ia lebih cuek dan kurang dapat menarik perhatian orang pada rencana-rencana besarnya. Beberapa analis bahkan mengatakan ia tidak mampu memenuhi sesuai yang diharapkan. Namun demikian, menurut Lisa Calhoun, General Partner Valor Ventures, ada beberapa keberhasilan yang dilakukan oleh Obama. Paling tidak ada 3 isu, yakni program kesehatan, kesejahteraan sosial, soal kaum homo dan impor minyak. Program reformasi kesehatan telah disahkan oleh pengadilan tinggi. Kaum homo memiliki hak untuk menikah secara sah di semua negara bagian. Dan Amerika Serikat tidak lagi tergantung pada impor minyak dibandingkan dengan pada saat sebelum ia menjadi presiden. Cara paling cepat untuk menilai keberhasilan seseorang pemimpin, menurut Lisa, adalah getting things done. Mantan Presiden Barack Obama telah memperlihatkan kepiawaiannya dalam menghadapi berbagai kontroversi, namun berhasil mengatasi masalah-masalah yang ada. Selanjutnya, gaya kepemimpinan yang kedua yaitu cross-cultural global leadership. Sebelum Obama, di bawah pemerintahan mantan Presiden George Bush, citra Amerika memang kurang bagus. Hal ini terjadi karena kebijakan luar negeri sepihak yang diterapkan oleh mantan presiden tersebut. Tanpa mengorbankan keselamatan Amerika, Obama memformulasikan pendekatan lintas budaya kepada dunia, memikirkan tidak hanya kepentingan Amerika Serikat tapi juga kepentingan bangsa-bangsa lain juga. 6 bulan pertama memegang jabatan, Obama pergi ke luar negeri lebih banyak dibandingkan dengan mantan-mantan presiden Amerika Serikat sebelumnya dan memberi perhatian pada aturan atau budaya di mana dia berada. Setelah tahun pertama, upaya Presiden Obama untuk membangun hubungan lebih menyenangkan dengan Timur Tengah
Cina dan Rusia disambut baik oleh dunia dengan pemberian hadiah Nobel perdamaian. Dalam lawatan tahun berikutnya, Obama sering menegur pejabat Departemen Luar Negeri yang tidak patuh pada kebijakannya. Gaya kepemimpinan yang ketiga yaitu contingency leadership. Selama 4 tahun pertama jabatannya, Obama tidak hanya mempertontonkan kepekaan budaya dan kepemimpinan transformasional. Ia menanggapi berbagai situasi dengan menggunakan berbagai tipe model kepemimpinan. Pada situasi lain, ia mempraktikkan contingency leadership. Ketika berkunjung ke luar negeri, ia bersikap ingin memperbaiki hubungan yang pernah memburuk dan mau mendengarkan sebelum berbicara. Tetapi, ketika melihat jatuhnya industri mobil Amerika Serikat, ia tidak basa-basi lagi dan segera memerintahkan perubahan yang perlu dilakukan. Ia memaksa General Motors dan Chrysler, dua produsen otomotif besar, untuk menerima standar baru miles per gallon atau MPG, konsumsi bahan bakar per mil kilometer, dan secara bertahap memenuhi komitmen jangka panjang kepada National Association for Stock Car Auto Racing atau NASCAR. Ketika Kongres menolak bekerja sama, ia memilih jalan sendiri dengan mengeluarkan peraturan presiden. Kalau sudah menyangkut nilai-nilai dan prinsip, ia tidak takut pada impeachment atau pemecatan dan menyelesaikan apa yang harus diselesaikan. Meskipun banyak orang berpikir hal itu salah, di tengah membesarnya masalah ekonomi dan luar negeri, Obama bekerja keras merampungkan apa yang ia janjikan. Ia paham bahwa 1 detik saja ia lengah, maka itu akan berarti hilangnya pekerjaan atau bahkan hilangnya rumah bagi sekelompok masyarakat yang tidak mampu. Terlepas apakah seseorang setuju atau tidak tentang apa yang ia lakukan, Obama tidak malu menghadapi tantangan yang menghadangnya selama menjabat sebagai presiden. Masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu analisis pendekatan Ocean atau model kepribadian 5 faktor dari teori kepemimpinan atau gaya kepemimpinan dari Barack Obama ini. Yang pertama yaitu terkait keterbukaan terhadap pengalaman. Dalam hal ini, saya rasa Obama cukup unggul. Pengalaman politik beliau cukup panjang dan proses pembentukan karakteristiknya sebagai pemimpin juga sudah dimulai ketika ia masih muda. Saat masih duduk di bangku kuliah, ia menjadi ketua dalam ilmu politik Denan spesialis hubungan internasional dan menjadi editor Harvard Law Review serta President of the Journal. Obama juga pernah menjadi dosen hukum konstitusi di University of Chicago. Salah satu hal yang mampu memotivasi Obama untuk terjun ke dunia politik di Amerika Serikat adalah Harold Washington, satu-satunya mahasiswa berkulit hitam di Fakultas Hukum University School of Law Chicago yang kemudian terpilih sebagai wali kota Chicago pada tahun 1983. Kemudian mampu membuka jalan bagi Obama dan politikus kulit hitam di seluruh Amerika Serikat. Pengalaman politik dan kepemimpinan Obama menunjukkan bahwa dia mampu menjadi seorang presiden dan selalu terbuka untuk terus belajar hal-hal baru dalam hidupnya. Selanjutnya yang kedua yaitu ketelitian. Sebagai pemimpin, Obama memiliki karisma dan kerendahan hati yang cukup tinggi dan dominan. Selain itu, selama memimpin Amerika Serikat, Obama cukup tegas dan cermat dalam pengambilan keputusan. Obama melakukan pendekatan dengan masyarakat, yaitu dengan selalu mendengarkan keluhan-keluhan mereka, kemudian memberikan saran atas keluhan-keluhan tersebut. Selanjutnya yang ketiga adalah ekstraversi. Sebagai seorang pemimpin, Obama memiliki ekstraversi yang cukup tinggi. Ia mampu memotivasi orang-orang yang bekerja di bawahnya untuk melakukan hal-hal yang mendorong tercapainya visi misi yang ia buat di awal. Dengan ketegasan dan kepercayaan dirinya dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di dunia, serta upaya luar biasanya untuk memperkuat diplomasi internasional dan kerjasama antar bangsa, ia dianugerahi Nobel Perdamaian pada tahun 2009. Selanjutnya, yang keempat adalah keramahan. Obama merupakan pemimpin yang sangat ramah.
Hal itu bisa kita lihat dari betapa seringnya ia berinteraksi langsung dengan masyarakat kelas menengah ke bawah atau belusukan dan mampu mendengarkan keluhan-keluhan mereka yang kemudian nantinya dicarikan solusi. Salah satu contoh kasusnya dalam hal ini adalah melalui kebijakan dan karya nyata yang dikeluarkan oleh Obama untuk memberikan kontribusi positif demi tercapainya pemerintahan demokratis di Haiti. Yang mana kita tahu bahwa di Haiti sendiri tingkat ekonominya berada pada level kemiskinan yang sangat parah. Upaya tersebut dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama dengan memfasilitasi pemilu. Karena Obama sadar bahwasanya suatu pemilu yang kredibel merupakan dasar untuk memperkuat institusi demokratis dan supremasi hukum. Kemudian yang kedua, yaitu dengan memperkuat parlemen dan partai politik. Dalam hal ini, Amerika Serikat akan berupaya meningkatkan infrastruktur institusional parlemen, baik dari segi fasilitas maupun peningkatan kemampuan dengan sering-sering mengadakan training. Kemudian, memperkuat partai politik juga dirasa sangat penting, sebab partai politik khususnya legislator pemerintahan yang merupakan tangan panjang dari aspirasi rakyat miskin. Selanjutnya, upaya yang ketiga atau terakhir yaitu menjalankan agenda pro kemiskinan Haiti dengan tujuan agar masyarakat memperoleh akses yang lebih mudah terhadap pendidikan dan kesehatan Amerika Serikat. Amerika Serikat juga berperan untuk membantu Haiti memperoleh peminjaman dari IMF sebagai upayanya untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Kemudian, analisis pendekatan Ocean yang kelima yaitu neurotisisme. Selama menjabat sebagai pemimpin Amerika Serikat, Obama mampu menyesuaikan diri dengan berbagai kontroversi dan permasalahan yang ada. Ia selalu bersikap tenang dalam menghadapi berbagai situasi dan selalu tepat serta cepat dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusannya pun didasarkan dengan kebutuhan dan situasi terkini dari suatu permasalahan. Sebagai contoh adalah ketika berkunjung ke luar negeri, ia bersikap ingin memperbaiki hubungan yang pernah memburuk dan mau mendengarkan sebelum berbicara. Tetapi, ketika ia melihat jatuhnya industri mobil di Amerika Serikat, ia tidak basa-basi lagi dan segera memerintahkan perubahan yang perlu dilakukan. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata maupun pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.